Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maulutia. NIM saya 242320171. Saya dari kelas 2G ingin menjelaskan dan menjawab dari tugas ulangan tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sebagai petunjuk, pedoman kehidupan, serta pedoman hukum, serta penyembuhan hati dan jiwa. Cara mengatasinya untuk mengimplementasikannya itu dengan cara kita harus membacanya dengan rutin, lalu memahami maknanya serta mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan serta perilaku. Nah, pengambilan keputusan dan pendidikan generasi mendatang itu dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, mendapatkan ketenangan serta memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, soal kedua. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran, mulai dari proses dan pewahyuan dari penghimpunan Al-Quran? Jawaban saya yaitu sejarah perwahyuan dan penghimpunan Al-Quran itu mengajarkan banyak nilai seperti kesabaran, ketelitian dalam menjaga ilmu, pentingnya persatuan dan amanah dalam menjalankan tugas. Selain itu, sejarah ini juga dapat menjadi pedoman hidup yang harus kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesabaran dalam penyampaian wahyu. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menghadapi berbagai cobaan, ujian, tapi beliau tetap sabar dalam menyampaikan wahyunya. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam mengetahui ujian dan cobaan-cobaan begitu ya. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan terus berusaha menyebarkan kebaikan dengan hikmah. Itu terdapat di dalam surat Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 5. Jadi Al-Quran itu turunnya bertahap-tahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad, dan kita itu sebagai umatnya beliau, kita harus memiliki rasa sabar dan harus selalu berbaik kepada sesama manusia ya. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah SWT akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Menurut saya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW karena keindahan bahasa, kedalaman makna itu adalah sebuah kebenaran ilmiah yang terkandung di dalamnya. Mengikuti ajaran Al-Quran membawa
keberkahan, kemudahan dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Yang jelas tentang memberikan petunjuk yang jelas tentang akhlak, ibadah, dan hukum yang membimbing umat Islam menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Selanjutnya, soal yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktik penafsiran Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Jadi, penafsiran Al-Quran ini, metode penafsiran Al-Quran ini meliputi berbagai pendekatan, mulai dari tafsir bil madhur, tafsir bil rai, tafsir ijma, tafsiri, dan tafsir qiraah ya, yang masing-masing memiliki dasar-dasar dan tujuannya. Lalu praktik penafsirannya gimana? Praktik penafsirannya Al-Quran dilakukan dengan hati-hati oleh para ulama dan harus disesuaikan dengan bentuk zaman dari masalah yang ada agar ajaran Al-Quran ini dapat dipahami dan diamalkan dengan benar oleh umat Islam. Baiklah, itu tadi jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.